Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau cerita sedikit dan ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran saya sekarang. Sempat kemarin bikin saya stres kayak hampir gila, saya jadi ngomong sendiri. Sebelum saya ketemu dengan DN, pada saat itu saya dalam keadaan yang sangat kacau secara mental. Secara keadaan saya benar-benar merasa terpuruk dan merasa hancur luluh lantah, merasa di titik nol terendah dalam hidup gitu. Sampai kayaknya hancur semuanya perasaan gitu, kayak gelap gitu ya, terlepas ini sababiahnya dari sihir, orang yang zolim atau apapun ya. Yang jelas saya di situ lari ke Allah, merasa sendiri, semua pergi ninggalin saya. Saya selama 100 hari dari sejak suami ninggalin saya apa kata agama yang saya tahu gitu, sholat malam, sunnahnya, puasanya, zikirnya, ngaji Qur'annya, sedekah subuhnya, sholawatnya, sampai pagi, siang, sore, malam kayak orang gila saya nangis, ngemis sama Allah gitu. Sampai nazarnya satu minta saya waktu itu ingin Allah menyelamatkan rumah tangga saya gitu. Saya sampai kayak kalau diibaratkan anak kecil jerit-jerit minta sesuatu sama orang tuanya udah kokosotan gitu ya, nangisnya nggak dikasih sama orang tuanya. Saya ngerasa pada saat itu begitu sama Allah. Air mata aja udah deras terus mengalir gitu. Hampir-hampir mata saya tuh kan nangis mulu, nangis terus gitu, siang malam nangis terus, minta sama Allah. Saya nggak nangis ke orang lain, saya nangis ke Allah, menjerit-jerit ke Allah, minta Allah tolong bantu saya, kabulin. Allah maha pengabul doa, saya yakin gitu. Tapi sampai 100 hari masa idah selesai, pertolongan Allah nggak datang. Doa saya sampai 100 hari itu nggak dikabul Allah gitu. Saya lemes waktu itu, saya lemes terus, nggak tahu harus apa. Satu hari saya ibadah nggak ada permintaan sama Allah, tapi saya nggak kecewa. Alhamdulillahnya saya nggak kecewa, saya hanya lemes, ya Allah gitu. Apa yang salah, yang kurang dalam saya meminta kepadamu gitu. Saya itu 100 hari itu juga saya amanah, nggak keluar rumah, nggak pernah kemana-mana, tapi rezeki selalu Allah kirim buat saya untuk makan dengan anak-anak. Saya udah lama nggak pernah keluar rumah gitu. Sampai sekarang pun saya nggak kerja, suami nggak ada gitu. Alhamdulillah kalau untuk kebutuhan Allah selalu cukupi, ada selalu jalannya gitu ya. Jadi semakin saya yakin bahwa rezeki sudah diatur sesuai kebutuhan kita tuh terbukti gitu. Memang dari dulu modal hidup saya keyakinan sama Allah yang menjamin milik rezeki kita gitu. Allah udah atur semuanya, nggak pernah ada rasa takut nggak makan, nggak pernah ada rasa takut kekurangan gitu. Sampai proses perjalanannya tuh sama kayak yang pembukaan buku yang kemarin, ebook yang abang kirim itu. Saya baca baru sedikit sih gitu, belum banyak bacanya, pas santai baru baca gitu. Perjalanannya hampir mirip lah dengan abang gitu. Saya nggak punya guru, saya juga anehnya itu sama, saya pun ketemunya di YouTube dengan Bang Andi itu gitu. Cuma
prosesnya itu nggak langsung ketemu dengan channelnya Bang Andi gitu, sempet selewat gitu aja gitu. Waktu itu saya masih pada saat kondisi kayak begini, saya tuh sempet cari apa ya, kayak semacam ya Allah minta petunjuk alam semestanya lah istilahnya. Saya ketemu dengan RK-nya Mas Yunus tuh gitu, RK-nya Mas Yunus. Sering dengerin meditasi, akhirnya saya belajar meditasi. Di situ kan tanpa zikir ya gitu, saya ikutin aja, hanya duduk mengosongkan gitu kan, mengosongkan pikiran, mengosongkan ego gitu, menghilangkan semua keinginan, hanya mengosongkan sama fokus di musik gitu, mendengarkan musik alam, kicau burung kayak gitu, suara air gitu pokoknya. Nah dari situ setiap hari saya selalu cari-cari petunjuk. Setiap ada judul yang hati saya tergerak untuk membukanya, saya buka, saya baca gitu, sampai saya masuk ke apa itu yang pembacaan energi melalui tarot gitu. Suka ada pesan alam semesta untukmu gitu ya. Saya sesuatu yang baik ya saya ambil, yang nggak baiknya ya saya buang gitu. Terus aja sampai setiap hari itu, waktu itu saya sering meditasi melalui cara yang disampaikan oleh RK-nya Mas Yunus gitu. Terus udah gitu sampai setelah nyaman dengan RK-nya Mas Yunus itu, saya ngerasa memang pada saat itu tenang. Karena meditasi itu untuk merubah gelombang otak dari beta yang kusut ke gelombang otak alfa gitu, ke otak gelombang dimana alfa itu keadaannya tenang. Dimana kalau kita tenang itu ditambah dengan afirmasi, dengan visualisasi, nanti kedepannya itu akan bisa mewujudkan sebuah doa gitu. Tapi saya nggak terus mendalami itu, baru sebatas minta mobil, alhamdulillah dikasih mobil gitu. Alhamdulillah dikasih mobil. Terus seiring berjalan saya tuh ketemu ya, karena sering-sering buka YouTube itu, akhirnya saya ketemu sama channelnya Bang Andi gitu. Dari situ saya sering nyimak, saya cocok gitu, ngerasa hati saya bergetar, ngerasa ada energi yang tertarik untuk terus aja ngikutin. Yang saya ambil adalah ini pada dasarnya sama dengan meditasi menurut saya gitu. Hanya meditasi itu universal, nggak dimasuki sama unsur zikir, lafaz Allah atau apapun gitu. Lebih kepada universal lah gitu, bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Bedanya di situ aja. Cuman di sini aku ngelihatnya ini tujuannya benar-benar kepada kemurnian jiwa sesuai dengan syariat kita sebagai orang muslim gitu. Makanya saya terus ngikutin, hati saya tertarik, hati saya tergerak untuk terus ikutin terus, simak terus, nyimak terus, belajar sampai akhirnya saya jatuh cinta lah dengan kajian kemarifatan ini gitu. Karena dulu saya pernah kenal sama orang yang katanya kemarifatan hakikat tapi nggak pernah sholat kayak gitu, terus nggak pernah puasa syariat, tidak memakai hukum syariat gitu. Dan yang saya tahu adalah seorang makrifat itu, seorang hakikat itu ya sebaik-baiknya toriko ya torikonya Rasulullah, sebaik-baiknya hakikat hakikatnya Rasulullah, sebaik-baiknya kemarifatan Rasulullah, dan Rasulullah itu juga bersyariat kan gitu. Jadi ini cocok nih gitu, karena sebelum saya ketemu dengan ini saya dapat
kata-kata itu dari guru ngaji anak saya waktu saya nengok ke pondok gitu. Eh, dia cerita ada tamu yang katanya orang hakikat, orang makrifat begitulah, tapi nggak bersyariat ibadahnya. Dia ngucapin kata-kata itu yang terngiang-ngiang terus sama saya gitu, bahwa kemakrifatan itu, toriko itu, hakikat itu, yang terbaik itu ya Rasulullah gitu jalannya. Dan Rasulullah pun bersyariat gitu. Jadi kok aneh gitu kalau ada orang mau dekat dengan Allah tapi tidak mengambil ke Rasulullah gitu. Jadi saya ngerasa cocok dengan kajian Bang Andi gitu. Nah di sini ada satu Bang yang tadi saya bilang, pada saat saya mati-matian gitu ya doa sama Allah sampai nangis tuh, kalau diibaratkan udah nggak ada air mata darah yang keluar istilahnya ya, nggak Allah kasih gitu loh. Terus sampai ada waktu saya ketemu dengan sistem yang tadi saya bilang itu, melalui meditasi, visualisasi, afirmasi gitu. Doa saya ada yang dikabul gitu. Saya pengen mobil, ya Allah saya butuh mobil. Jadi saya membayangkannya pada saat itu saya sudah punya mobil gitu. Saya sudah punya mobil, nggak lama itu Allah kasih mobil. Dan jalannya tiba-tiba rumah orang tua yang warisan itu, yang udah lama dari setahun 2 tahun sebelumnya itu pengen dijual tuh, tiba-tiba laku. Saya dapat kabar bahwa rumah terjual, ada yang beli gitu. Terus saya dapat sekian, adik saya dapat sekian, saudara saya dapat sekian gitu ya. Nah, alhamdulillah saya bersyukur, uangnya langsung sesuai doa saya beliin mobil gitu. Karena saya sendiri, anak saya banyak, anak saya ada 5, saya butuh kendaraan kalau mau beli apa, silaturahmi, nengok anak yang di pondok gitu. Karena rumah jauh dari kendaraan umum, saya butuh kendaraan dan saya motor nggak bisa, jadi saya mintanya mobil sama Allah. Saya butuh mobil gitu. Makanya pas dapat uang sesuai doa saya beliin mobil gitu. Dan uangnya itu senilai 50 juta, itu bener-bener pas banget, nggak bersisa untuk mobil semuanya gitu. Nggak bersisa untuk kebutuhan yang lain, benar-benar senilai mobil. Dan mobilnya tuh memang ya sedapatnya uang gitu. Tapi saya di situ berpikir gini, waktu saya gila-gila minta, ngemis-ngemis sama Allah, doa saya nggak dikabul. Terus pada saat saya berafirmasi, bermeditasi, berafirmasi, bervisualisasi, doa saya dikabul. Tapi saya mikir Bang, saya dengan cara ini cara itu sampai akhirnya menemukan Allah kasih doa saya, adik saya atau saudara saya ya, yang saya tahu jauh dari ibadah, terus maaf gitu ya, lagi dalam kondisi nyaman dengan hura-huranya, dengan berbuat yang menyimpangnya gitu ya, jauh dari ibadah syariatnya gitu, metal deh gitu pokoknya. Itu juga kan mendapat rezeki uang di waktu yang sama dari sumber yang sama dengan saya gitu. Walaupun saya renungin, kenapa ya Allah saya minta dengan syariat doa dikasih sama Allah ya gitu. Dia nggak bersyariat doa pun dia dikasih dengan sumber yang sama dan hari yang sama, waktu yang sama gitu. Terus saya sering, terus apa gunanya saya minta gitu, apa gunanya saya berdoa gitu. Ada kepikiran begitu, kalau masalah berdosa tidak menghalangi rezeki gitu. Terus sampai akhirnya saya dapat beberapa titik bahwa
Allah itu pada hakikatnya, akhirnya finalnya itu kehendak Allah juga, suka-sukanya Allah. Kan abang sering bilang begitu ya, suka-sukanya Allah gitu. Jadi untuk apa saya dikasih rasa ingin atau dikasih rasa ingin minta, ingin berdoa, kalau ujung-ujungnya kehendak Allah juga yang terjadi gitu. Buat apa saya minta kalau ujung-ujungnya kehendak Allah juga? Terus salah nggak kalau saya nggak mau minta lagi? Saya jadi takut untuk minta. Saya jadi takut untuk minta. Ujung-ujungnya kehendak Allah juga. Jadi kemarin saya jadi kayak perang. Buat apa saya minta sama Allah gitu? Buat apa saya ngemis-ngemis sama Allah gitu? Kalau ujung-ujungnya kehendak Allah, Allah suka-suka, Allah mempermainkan aku dong gitu. Allah mempermainkan makhluknya dong gitu kan. Kan suka-suka Allah, terus aku cuman wayang doang gitu, dimainin dalang gitu. Allah cuma nonton doang, Allah kasih masalah, Allah yang nyelesaikan. Jadi kayak apa ya? Aku pengen ada gini, aku ingin dekat dengan Allah, ingin mengenal diriku untuk mengenal Allah, tapi aku semakin tidak mengenal Allah gitu, Bang. Semakin bingung aku sama Allah. Buat apa aku minta kalau ujung-ujungnya kehendak Allah juga yang terjadi? Terus buat apa juga gitu kita menyelesaikan stres pusing kalau ujung-ujungnya Allah yang ngasih masalah, Allah yang nyelesain gitu. Yang saya mau tanya di sini, salah enggak gitu kalau saya kenapa jadi saya, maksudnya gini, kenapa saya jadi takut sekarang gitu, takut minta tuh, takut minta gitu. Terus apa yang salah dengan saya gitu? Ujung-ujungnya kan karena Allah, terus ngapain saya minta gitu, Bang? Terus begini begitu, Allah yang ngasih, Allah yang nyelesain. Mau apapun yang terjadi suka-suka Allah, terus ngapain saya harus pusing-pusing gitu? Tapi kadang kenyataannya di kehidupan kan pusing itu karena hati dan pikiran kita perang gitu, Bang. Jadi sekarang tuh saya sering perang, konflik pikiran sama hati saya tentang kenyataan hidup sama hakikatnya Allah gitu. Itu aja sih, Bang. Mohon pencerahannya ya, Bang ya. Boleh dijawab lewat sini, boleh dijawab lewat tayangan abang di YouTube gitu. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, sudah berbagi kisah. Ini kisah yang sering terjadi dan membuat kita bingung ya. Memang kalau kita nggak uraikan wilayah ini, kalau kita pendam sendiri ya kita takutkan bisa salah tafsir, bisa-bisa kita salah berprasangka kepada Allah, ya kan? Ya contoh, ngapain saya minta kalau semua keputusan di tangan Allah, ya kan? Semua dari Dia, kita kayak wayang ya, memang bener kayak wayang. Jadi ya ada perbedaan. Perbedaannya begini. Ketika ibu meminta pertolongan Allah sampai menunggu 100 hari tapi nggak dikabulkan juga. Kenapa nggak dikabulkan? Itu karena ibu meminta dengan nafsu. Itu karena ibu memaksa Allah, mengatur Allah. Makanya nggak makbul. Nah yang kedua, ketika kita berafirmasi, aku inginnya mobil ya Allah,
kepingin aku punya mobil ya Allah. Dan itu makbul. Kenapa itu bisa makbul? Karena di situ kita memakai dengan keyakinan. Di situ bukan nafsu yang bekerja, tapi keyakinan, prasangka baik kita kepada Allah. Allah akan mengabulkan. Nah, di situ ketika kita ada prasangka baik kepada Allah, Allah kabulkan. Itu namanya merayu, ya. Berbeda dengan memaksa. Nah, yang kedua, kenapa ya bang? Saya minta melalui syariat. Dapat istilahnya warisan 50 juta itu kan. Adik saya gak minta, dapat juga bang. Nah, tapi ada bedanya. Kita jangan menjadi kecil hati. Seolah-olah Allah itu gak adil. Adil sebenarnya. Bedanya di mana bang? Itulah hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau ibu dikasih Allah tapi disayang Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahimnya lengkap. Bukan hanya dikasih. Nah, sedangkan adiknya dikasih tapi dia bermaksiat kepada Allah. Dia berbuat dosa dengan uang itu. Yaitu hanya dikasih tapi gak disayang. Itu bedanya. Ya. Kita dikasih, kita bisa beli mobil, dan dengan mobil itu kita bisa ibaratnya memudahkan kita dalam menjemput anak, ya, dalam belanja atau kemana. Ibaratnya bisa kita nikmati dengan kebahagiaan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi dikasih dan disayang. Berbeda. Orang yang hanya dikasih tapi gak disayang, ya. Makanya banyak orang-orang yang kaya raya, uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi semakin berdosa. Ya kan? Sering kita jumpai. Dia orangnya gak sholat bang. Dia orangnya gak mengerjakan syariat bang. Dia orangnya maksiat terus bang. Tapi kok rezekinya bagus. Itu tandanya orang itu hanya dikasih saja tapi gak disayang. Ya, beda sama kita. Kalau kita dikasih dan disayang, pemberian Allah itu menjadi manfaat, menjadi sesuatu yang Allah berkahi. Jadi ada bedanya, jangan kita pukul rata. Ya. Lalu kalau yang seperti takut untuk berdoa, ya saya jadi takut bang untuk berdoa. Toh juga semua itu kehendak Allah. Ya. Itu sebagai pembuktian bahwa kita jangan sampai mengakui diri. Kalau kita udah paham semua itu dari Allah, ya suka-sukanya Allah, ya kita harus mengerti bahwa kita ini tidak ada kuasa. Sengaja Allah beri pemahaman itu, pengertian itu, agar apa? Kita tidak mengaku-ngaku diri kita yang punya kuasa. Ya. Makanya banyak orang yang ketika dia berdoa, dia meminta, doanya makbul, dia menganggap kehebatan doanya. Tetapi bukan dia melihat di situ sebenarnya Allah lah yang awal dan dialah yang akhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Ya. Kalau di kajian makrifat sering kita dengar itu, dia yang awal, dia yang akhir. Maknanya itu luas. Bisa apa saja, ya. Jadi kita jangan sampai menganggap doaku makbul karena aku dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah, aku punya kedekatan khusus dengan Allah sehingga doaku selalu makbul. Nah, itu hati-hati, jadi keakuan nanti. Padahal sejatinya sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, keinginan itu juga datangnya dari Allah. Ya, keinginan itu bisa dari Allah. Contoh, aku butuh mobil, anakku banyak, aku ndak bepergian susah, nggak ada kendaraan, kepingin aku ya Allah kalau bisa ada mobil ya Allah. Ya, rasa ingin itu juga sejatinya dari Allah sebenarnya. Lalu selanjutnya apa? Karena udah ingin, kita berdoa, kita meminta, kita yakin, kita afirmasi, aku yakin nanti Allah akan kasih mobil, Allah akan berikan
Aku yakin Allah akan penuhi. Kenapa muncul yakin itu? Yakin juga dari Allah. Ya. Jadi yakin juga bukan dari diri kita, dari Allah. Lalu makbul, terkabullah dengan segala cara rahasianya, ya, dengan cara Allah yang nggak disangka-sangka, ada saja jalannya, padahal nggak pernah kita pikirkan. Aku nanti ingin punya mobil, uangnya dari sini nggak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba ada saja jalannya dan uangnya pas, sama seperti yang kita butuhkan, ya kan? Itulah maknanya Allah yang awal tadi dengan Allah yang akhir. Semua berawal dari Dia, akhirnya juga Dia. Ya, memang benar. Bagi kita yang sudah mencapai tahap itu bingung ini. Apa gunanya aku meminta kalau semuanya dari Dia? Ya, sebenarnya ya kita wajib meminta. Jangan sampai gara-gara sering makbul hanya ingin saja makbul, ingin lagi makbul. Di situ kita nanti menjadi keakuan pada diri sendiri, ya kan? Jangan sampai dipaksa untuk meminta, ini yang bahaya. Banyak orang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, semua serba ada. Karena dia sudah serba ada, nggak ada lagi dia butuh apa-apa lagi, sehingga nggak pernah dia meminta kepada Allah. Ya kan? Lupa dia sang pemberi, ya kan? Nah, di situ nanti jangan sampai Allah murka. Dibuatnya kita butuh, dibuatnya kita nggak bisa, dibuatnya kita nggak sanggup. Barulah di situ merengek lagi kita meminta. Jadi tetap kita berdoa kepada Allah, ya kan? Andai kata kita berdoa kepada Allah, itu juga perintahnya dari Dia. Ya. Jadi kalaupun kita meminta, di sini harus kita pahami, aku meminta karena apa? Nah, ini dia. Jadi kita udah naik tinggi level kita, turun lagi kita ke bawah. Ya. Awal pertama minta karena nafsu. Seperti tadi tuh 100 hari gak makbul. Itu karena nafsu tuh. Itu level paling rendah itu. Banyak di dunia ini orang ingin ini, ingin itu, minta dia. Gak dapat. Ketika gak dapat, kecewa, sedih, putus asa, macam-macam. Naiklah kita ke level yang kedua. Meminta karena yakin. Ya, aku yakin Allah akan kasih. Aku ingin ya Allah. Ingin itu juga udah minta, walaupun kita gak ngucapkan sebagai doa. Ingin saja itu sudah minta. Karena Allah bilang, aku sesungguhnya maha mengetahui segala isi hati, kata Allah. Jadi ketika seorang hamba umat manusia ingin ya Allah, walaupun dia gak bilang Allah, aku ingin saja. Allah tahu isi hati kita. Dan di situ Allah kabulkan. Nah, cuman kita gak pernah merasa bahwa kita berdoa, padahal itu sejatinya juga doa. Ya, makanya bagi teman-teman, sahabatku, saudaraku, jangan kita menganggap doa itu mengangkat tangan, meminta langsung kepada Allah, merengek kepada Allah, baru itu dibilang doa. Salah. Ya, keinginan saja sudah doa sebenarnya. Nah, kita hati-hati. Kenapa banyak ketika kita berkeinginan terkadang mendatangkan murka Allah? Karena doa kita jelek. Ya kan? Prasangka kita jelek. Nah, jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan di dalam diri ini. Allah Maha mengetahui isi hati, dan ketika di situ keinginan kita ini terkadang luar biasa inginnya, terkadang Allah murka. Makin dibuat kita menderita, makin dibuat kita terpuruk, semakin dibuat kita putus asa. Dan ada juga orang-orang yang berkeinginan dengan memaksa Allah. Aku ingin ya Allah, minta terus. Ketika dia
diberikan apa yang dia inginkan, dia nggak bahagia. Ya, banyak orang begitu. Terkadang Allah bertanya itu, kok kemarin minta udah ku kasih kok nggak bahagia? Kalau aku nggak kasih kok merengek. Giliran ku kasih, ku berikan, ku kabulkan, engkau juga susah, nggak bahagia. Maumu apa sebenarnya? Sebenarnya kita ditanya itu oleh Allah. Ya, bukan nggak boleh berkeinginan, boleh kita berkeinginan. Tetapi tanya lagi diri sendiri, inginku ini karena murni dari Allah atau karena nafsuku belaka? Ya. Jadi awalnya keinginan karena nafsu, itu level paling bawah, rendah. Naiklah kita ke level selanjutnya. Naik lagi satu tingkat. Keinginan karena yakin. Keinginan karena prasangka baik. Keinginan karena istilahnya ya sesuatu yang sudah mantap lah. Aku yakin Allah kasih. Ya kan? Nah, di wilayah yakin ini, ingin dapat, ingin itu dapat, ingin ini dapat, semua yang dia inginkan dipenuhi oleh Allah, makbul. Nah, di situ ada titik di mana kita benar-benar merasa bahwa ini semua karena doaku. Ini semua karena kehebatan doaku. Ini karena mungkin aku spesial di sisi Allah. Nah, itu timbul tuh keakuan-keakuan. Nah, itu berbahaya. Karena sudah terlalu sering kita berkeinginan makbul, dan di situ sudah jarang kita meminta kepada Allah. Walaupun keinginan itu sebenarnya meminta, tapi yang meminta khusus kepada Allah itu, berdoa secara khusus kepada Allah itu udah nggak ada lagi. Ya kan? Nah, jangan sampai di situ kemurkaan Allah turun. Banyak orang ketika dia sudah mulai merasa aku nggak butuh lagi lah, apa yang aku inginkan dapat, dan di situ dia merasa dirinya lah yang hebat, dirinya lah yang mampu, dirinya lah yang berkuasa, tapi dia nggak melihat di situ ada peranan Allah. Ya, nah nanti di satu titik kita akan turun lagi tuh. Turun karena sadar atau turun karena nggak sadar. Orang yang turun karena nggak sadar itu biasanya disempitkan segalanya sehingga dipaksa Allah untuk meminta. Ya, jadi bagi saudaraku, sahabatku yang tiap hari berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu, merengek ini, merengek itu, menangis terus kita meminta, disitulah saat-saat indah Allah itu tersenyum. Seolah-olah Allah tuh ngomong, ya kan? Nah, kemarin kok nggak butuh aku, kok hebat sendiri. Sekarang kok paksa kau biar minta kepada aku lah yang bisa memenuhi itu, katanya. Ya kan? Nah, ada juga orang yang sudah turun levelnya tadi ke level meminta, tetapi dia memintanya karena Allah. Berdoa itu perintah dari Allah, dan aku meminta pun karena Allah. Keinginanku karena Allah, kehendakku kehendak Allah. Ya kan? Jadi di situ sudah Allah semua. Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi ya kita kalau bisa yang lebih enak itu ya kita keinginan apa? Berdoa yang di wilayah yakin tadi enak. Ya kan? Ya Allah ingin ini, ya Allah aku ingin itu, ya Allah, aku yakin ya Allah, Engkau maha bisa, Engkau maha mengabulkan, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengerti, Engkau maha mengetahui isi hati, Engkau tahu apa yang aku butuhkan ya Allah, aku yakin Kau akan penuhi ya Allah. Ada makbul jadi. Nah, jadi di situ tidak ada lagi ego, ya kan? Tidak ada ego, tidak ada keakuan diri, tidak ada kita merasa karena doaku. Jangan. Kalau kita selalu merasa karena doaku, wah ini hati-hati. Makanya kepada kita yang sering dimintai doa
dan doa kita sering makbul, hati-hati. Para ustadz, para kiai ya, para guru-guru spiritual sering dimintai doa, makbul doanya, hati-hati. Jangan sampai ada keakuan. Ya kan? Seolah-olah kita ini kayak calonnya Allah, ya enggak? Nah, itu jangan sampai begitu. Kalau bisa doa kita makbul, bagaimana kita mengajarkan orang biar langsung minta kepada Allah makbul juga macam kita? Itu yang harus kita ajarin, ya kan? Masa hanya kita aja yang yakin, orang lain kita ajari juga yakin kepada Allah, ya. Jadi untuk ibu, memang wilayah ini ya kalau kita renungi, kita bolak-balik ya jadi gila bu nanti. Ngapain aku minta lagi? Semua dari dia. Nah, tapi jangan sampai nanti dibanting, dipaksa minta. Saya udah saya capai itu semua, makanya saya paham wilayah ini. Dia yang suruh minta, aku minta. Akhirnya dia yang kabulkan. Ya kan? Keinginan juga dari dia duluan yang kasih. Dia yang awal, dia yang akhir. Apa gunanya aku meminta? Ya enggak? Nah, di situ turun kita, derajat kita, dibanting, merengek lagi, minta lagi, nangis lagi, ngemis lagi, ya kan? Nah, di situ baru Allah ngomong, sombong kali kau, semua udah dikasih, nggak ada lagi kau minta sama aku. Nah, sekarang ku buat kau minta, ku paksa kau minta. Karena apa? Allah ingin menunjukkan keakbarannya, ingin menunjukkan kuasanya. Tapi nggak mungkin Allah main kasih kuasanya kalau nggak diminta. Ya, aku hendak menunjukkan kuasaku. Aku hendak menunjukkan kemurahanku. Ya, tapi kau minta dulu, kata. Nah, itu sebagai syaratnya. Ya kan? Jadi di situ ada perbedaan antara hamba dan Tuhan. Aku sebagai Tuhan nih, kata Allah kan. Bagaimana aku bisa diakui sebagai Tuhan kalau hambaku nggak minta? Nah, dibuatnya kita minta. Biar di situ ada derajat hamba dan Tuhan itu berbeda. Makanya orang-orang yang jarang meminta udah jadi Tuhan, nggak butuh Allah lagi dia. Udah merasa Tuhan. Aku bisa sendiri semuanya. Gak butuh lagi aku berdoa. Ya. Nah, di situ murka Allah. Ini wilayah ini memang bingung. Nanti tolong siapapun sahabatku, saudaraku, diulang-ulang lagi pelan-pelan. Ulang-ulang lagi pelan-pelan. Nanti teman-teman sudah sampai mana, mudah-mudahan paham lah. Ya, ulang lagi nih. Awalnya minta karena nafsu, yang kedua minta karena yakin. Ya kan? Yang ketiga udah malas minta. Nah, ibu udah sampai nih ke tahap ketiga, udah malas minta. Semua dari dia. Ya kan? Nah, jangan sampai nanti ke tingkat 4 dibanting ke bawah lagi, merengek lagi, dipaksa untuk meminta. Nah, ini yang berbahaya ini. Wilayah dipaksa ini. Ya. Nanti silakan diulang pelan-pelan, mudah-mudahan bisa diresapi, direnungi. Dan bagi teman-teman yang udah menyimak menjadi paham, ya kan? Biar kita ngerti. Kenapa bang? Doa aku bang butuh kali bang. Aku minta, sungguh-sungguh aku minta, nggak dapat bang. Giliran aku hanya pakai afirmasi aja, aku yakin nanti dapat. Padahal nggak capek kali aku mintanya. Nah, itu situ ada perbedaan. Kamu mengatur Allah atau memuji Allah. Orang yang minta ngotot itu ngatur namanya. Tapi ketika kamu yakin kepada kuasa Allah, itu memuji namanya. Nah, disitulah yang sering makbul, memuji. Prasangka baik kepada Allah. Allah bilang, aku sesungguhnya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Nah, hambanya sudah yakin, masa nggak makbul? Ya kan? Yakin itu dari siapa? Dari Allah juga. Keinginan dari siapa? Dari Allah juga. Selagi keinginan itu ya nggak terlalu ngotot, ya kan?
Kalau udah ngotot ya nafsu. Nah, udah ini bisa dipahami nih. Memang kajian ini kalau kita bolak-balik kita kupas lagi ya panjang. Ya, mudah-mudahan bisa direnungi, menjadi manfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.